Ku menatap dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala karunia-Nya kita semua dapat dalam keadaan sehat dan masih diberi kesehatan walafiat. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dapatkan syafaatnya di kelak hari akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kemuliaan wanita dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum datangnya Islam di berbagai masyarakat jahiliyah, wanita mengalami masa hidup yang sangat buruk. Masyarakat jahiliyah benci dengan kelahiran seorang wanita. Di antara mereka ada yang mengubur anak wanita secara hidup-hidup di dalam lubang karena takut celaan. Di antara mereka ada yang membiarkan wanita hidup dalam dunia kehinaan dan kenistaan. Maka datanglah Islam, mengharamkan perbuatan yang sangat kejam tersebut, kemudian mengajak para pemeluknya untuk mengangkat kedudukan seorang wanita serta memuliakannya. Sesungguhnya agama Islam tidak melihat seorang hanya dari kekayaan, ketampanan, atau jenis kelaminnya. Semuanya sama di hadapan Allah, termasuk para wanita yang Allah memuliakan derajatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, Membaca sabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Ayat di atas tadi secara jelas menyatakan bahwa baik laki-laki atau perempuan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, khusus untuk para wanita muslimah, mereka memiliki kedudukan yang istimewa di Islam, sehingga berbagai nasihat secara khusus sering disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada wanita. Bahkan dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, atau wanita bisa 3 kali lebih banyak dibandingkan kepada ayah atau laki-laki. Agungnya tugas dan peran wanita ini terlihat jelas pada kedudukannya sebagai pendidik pertama yang dengan memberikan bimbingan yang baik bagi putra dan putrinya, berarti telah mengusahakan perbaikan besar bagi masyarakat dan umat Islam. Pentingnya peran wanita, maka hendaklah seorang wanita haruslah mampu menjadi seorang suri teladan bagi anak-anaknya kelak dan membekali dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, tidak salah jika sekiranya kita mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan masyarakat disadarkan kepada kaum wanita, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita soleha. Setiap laki-laki mendambakan istri yang baik dan soleh, begitu pula wanita juga mendambakan suami yang baik dan soleh, serta mampu menjadi imam di dalam rumah tangganya. Namun, untuk zaman modern, sekarang ini sepertinya sulit untuk mendapatkan perempuan dan laki-laki yang soleh, yang betul-betul bisa menjaga dirinya. Fenomena budaya globalisasi membuat anak muda zaman sekarang sulit membedakan antara budaya barat dan bebas, dan tidak mengindahkan nilai-nilai budaya Islam. Fenomena budaya globalisasi membuat anak muda zaman sekarang sulit membedakan antara budaya barat yang bebas dan tidak mengindahkan nilai-nilai budaya Islam. Wanita merupakan benih untuk penanaman generasi umat di masa mendatang, karena Allah memuliakan wanita dan Nabi kita Muhammad SAW mengangkat derajat wanita dari kehinaan sampai dengan derajat kemuliaan. Zaman berubah dari tradisional menjadi zaman modern, termasuk perubahan pola pergaulan anak-anak remaja pada masa dahulu, tetapi gigihnya Rasulullah mengangkat derajat wanita dari lembah kehinaan menuju derajat kemuliaan.
Agama Islam menjaga kehormatan wanita dengan baik, tapi alangkah sedihnya perjuangan Rasulullah tersebut sudah dilupakan oleh kaum wanita dan dengan perilaku rela melepaskan kehormatan dan kesuciannya kepada mereka yang tidak memiliki moral. Kehormatan sangat mahal nilainya. Dalam pandangan Islam, wanita bagaikan mutiara yang memiliki nilai tinggi tiada tara. Dalam buku Misteri Bidadari Surga, ada dua sisi yang melekat pada diri wanita, yaitu kemuliaan dan kehormatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Bila para wanita menjaga secara konsekuen, maka akan semakin kedudukan diri pada posisi yang sangat dihormati. Tetapi kalau kaum wanita itu sendiri tidak menyadari akan adanya kemuliaan dan kehormatan dalam dirinya, itu akan menimbulkan fitnah yang sangat dahsyat. Perumpamaan keutamaan wanita seperti disebutkan, seorang wanita yang soleh lebih baik daripada 70 orang wali atau pria soleh. Tetapi seorang wanita yang buruk akhlaknya lebih buruk daripada 1000 orang pria yang buruk akhlaknya. Seorang istri yang pandai menghibur suaminya yang sedang dalam keadaan gelisah atau tidak tentram, ia akan mendapatkan pahala separuh dari pahala jihad. Bagi seorang wanita yang sedang hamil, lalu ia menjalankan 2 rakaat sholat, maka kebaikan yang diterimanya lebih baik daripada 20 rakaat wanita yang tidak hamil. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, wanita itu adalah aurat, maka ia keluar rumah setan menyambutnya. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya nilai kehormatan kemuliaan wanita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah parameter bahwa semua bagian tubuh wanita itu penting, karena nilai penting itu semuanya masuk dalam kategori aurat. Maka kemuliaan wanita yang dari tubuhnya saja sudah merupakan aurat, maka otomatis banyak godaan yang terus-menerus berupaya meruntuhkan kemuliaan wanita tersebut. Maka kemuliaan wanita yang dari tubuhnya saja sudah merupakan aurat, maka otomatis banyak godaan yang terus-menerus berupaya meruntuhkan kemuliaan wanita tersebut. Jika seorang wanita itu tidak sadar dan bersyukur dirinya adalah aurat, dengan serta-merta mereka akan menjual atau bahkan mengobrol gratis kemudian kemuliaannya tersebut. Dari penjelasan di atas, jelaslah bagaimana Islam menjaga kemuliaan dan kehormatan wanita sehingga wanita itu merupakan perhiasan dunia dan perhiasan itu adalah wanita solehah yang mampu menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Dan bagi kaum Adam, siapa yang tidak ingin mendapatkan perhiasan dunia? Banyak sekali ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kemuliaan dan kehormatan wanita dalam pandangan Islam. Islam menjaga hak-hak seorang wanita dan menjaga kehormatan wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatan wanita. Ini beda dengan agama lain, agama Islam, bahwa dalam agama non-Islam wanita itu seperti tidak ada gunanya. Seperti contoh 1. Bangsa India. Dalam aturan Manu, perempuan diposisikan hanya sebagai pelayan bagi suami dan ayahnya. 2. Dalam tradisi Buddha, perempuan dianggap sebagai makhluk kotor yang suka menggoda laki-laki yang ingin menjadi suci. 3. Dalam aturan Hammurabi, di mana perempuan dianggap seperti binatang, tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menggunakan harta. 4. Bangsa Romawi dan Yunani, dia tidak berhak memerintah atau melarang, mewarisi, memiliki, atau menggunakan harta. Jika dia memiliki harta, maka harta itu otomatis menjadi harta pemimpin keluarganya, yaitu laki-laki. 5. Bagi kaum Yahudi, menempatkan perempuan dalam kedudukan sebagai pelayan. Bahkan ayahnya berhak untuk menjual tanpa perempuan itu punya pilihan. Sedangkan dalam agama Islam, wanita sangatlah diperhatikan. Kemuliaan dan kehormatan wanita begitu dijunjung tinggi dalam Islam. Rasulullah telah membawa posisi wanita dari yang hina kepada kemuliaan. Semoga wanita-wanita dapat menjaga kemuliaan dan kehormatannya kapanpun dan dimanapun, sehingga benih-benih generasi umat Islam yang akan datang akan kuat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agar ku tak jatuh.